Halo guys, jadi kali ini gue coba lagi untuk mengulang penjelasan mengenai leverage di dalam trading forex. Oke, gue yakin sih masih ada beberapa di antara kalian yang masih kebingungan tentang yang namanya leverage ya. Untuk kalian yang udah paham di skip aja karena ini basic banget. Di sini gue bakal berniat untuk bikin sebuah playlist buat kalian yang mau bener-bener belajar di forex ya. Gue bakal bikin playlistnya cara trading di forex dari 0 sampai kalian bisa bertrading. Nanti gue bakal bikin runtutan videonya. Untuk pengertian forex dasarnya udah gue bikin di video sebelumnya kemarin ya. Kalian tonton aja, dan sekarang kita bahas mengenai leverage dan margin. Ya, di sini gue menjelaskan secara simpel, sederhana, dan pelan-pelan aja lah ya, biar mudah dipahami. Oke bro. Jadi sebelumnya kalian harus paham dulu bahwa dulu banget nih, si forex ini sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang yang punya uang ya, yang kaya raya banget. Bisnis forex ini, trading forex ini khusus untuk orang kaya bro, karena minimal deposit itu dulu harusnya 100.000 dolar dulu ya, seingat gua. Dan setelah berjalannya waktu nih, seiring berjalannya waktu, ada yang namanya broker mempersiapkan fasilitasnya, yaitu adalah leverage. Leverage itu sebagai daya ungkit atau daya pinjam si broker terhadap user atau penggunanya, agar mereka seperti kita nih, warga sipil biasa dengan modal 1.000 atau mungkin 100 dolar tergantung brokernya ya, bisa bertrading di forex ini. Oke, kita dipinjamkanlah uang tersebut atau si leverage tersebut. Jadi leverage itu adalah daya ungkit ya, atau peminjam ya, sebagai penambah modal kita untuk bertrading di pasar mereka di forex ini. Oke. Nah, mungkin kan untuk penjelasan seperti itunya masih belum masuk lah ya, karena gue juga kalau dijelasin kayak gitu masih belum paham. Atuh, daya ungkit, daya pinjam itu gimana sih bang? Anjir puyeng gitu loh. Nah, jadi di sini gue coba untuk pelan-pelan menjelaskan secara simple. Oke bro, di sini gua udah siapkan papan tulis ya buat kita coret-coret. Jadi contoh lah ya, kita contoh sederhana. Kita mau trading di market Euro USD. Oke, Euro USD dengan harga 1.4000 dengan kontrak size 100, umumnya ya 100.000. Oke, ini tuh satuan open posisi per satu lotnya ya 100.000. Nah, satu lotnya aja 100.000, kita mau trading gimana gitu loh ya. Ya berarti kita harus mempunyai uang 100.000 dolar dong. Nah, kalau misalkan nggak pakai leverage, artinya 1:1 ya, karena kan nggak pakai leverage, 1:1. Jadi perhitungannya kayak gini bro, 1:1 dikali open posisi satu lot kali 1 dikali kontrak size 100.000 ya. Untuk bertrading di Euro USD dengan harga 1.4000, kita harus mempunyai modal minimal 140.000. Bener gak sih bro? Ya ginilah kurang lebihnya. Oke, ini margin. Oke, jadi ini tuh modal yang kita taruhkan, marginnya aja harus 140.000, berarti modal kita harus berapa gitu loh, nggak bisa dong. Nah, jadi si broker itu mempersiapkan kan yang namanya leverage. Kalau kita memakai leverage 1:100, 1:100 dikali tetap satu lot dikali 100.000, berarti dengan Euro USD harga 1.4000, kita tinggal dikurangi 1 nolnya 1.400. Oke, marginnya kita harus mempunyai margin 1.400, berarti modalnya lebih dong. Nah, makin berkurang nih, karena kan kita dipinjemin yang namanya leverage tadi. Kalau misalkan 1:1000, oke, leverage-nya 1:1000 dikali satu lot dikali 100.000, makin berkurang 140 dolar. Margin kita ini margin bro ya, taruhan open posisinya. Oke. Nah, makin kesini kan makin berkurang, artinya berarti semakin gede margin leverage, semakin gede leverage yang kita punya,
semakin kecil modal yang kita butuhkan. Oke, ini masih gede bang. Oke, kita contoh di tetap dengan leverage 1:1000 ya, cuman kita turunkan yang namanya lotnya. 1:1000 dikali 0,1 lot dikali 100.000 sama dengan berarti $14. Makin kecil nih di si leverage ini nggak harus gini ya, ada juga 1:600, 1:500. Kita ambil contoh simpelnya 0 aja, 1:100.000 gitu loh. Nah, kalau misalkan lebih kecil lagi yang namanya lotnya kali 0,01 lot. Ada beberapa broker yang mempersiapkan segini, ada juga yang minimalnya 0,1 lot, ada juga yang nggak pakai leverage, ada kan dulu. Nah, itu tergantung kalian pilihannya, tergantung ketentuan si brokernya, dikali 100.000 berarti kan masih makin kecil aja nih, 1:4 harganya $1,4. Kita mau bertrading di Euro USD dengan kontrak size 100.000 dan harganya 1.4.000, kita $1,4 udah bisa melakukan entry transaksi di dalam forex dengan leverage 1:1000 dan lotnya 0,01 lot. Paham sampai sini? Gua rasa sih, kalau misalkan belum paham kalian ulang-ulang lagi, mudah-mudahan mudah dimengerti biar nanti gua bikin video selanjutnya kalian paham. Oke, jadi untuk margin dan leverage kurang lebih seperti ini. Ini hanya contoh sederhana ya. Jadi kan beda-beda nih, Euro USD kan, XAU USD, CAD JPY dan apapun itu beda-beda tergantung broker juga. Ini hanya pemahaman simpel dasar umumnya seperti ini ya bro, mengenai leverage dan margin. Kalau masih puyeng gua analogikan lagi ya, contohkan lagi. Kita tarik ke atas. Di dalam pasar nyata, di dunia nyatanya kurang lebihnya mungkin hampir sama. Oke, semoga aja ini mudah dipahami. Contohnya ada counter HP. Mereka menjual HP senilai 100.000 lah ya, contoh aja ini mah, HP 100.000. Oke, nah counter HP ini disamakan sebagai broker. Kita mau beli HP ini 100.000, cuman uang kita hanya mempunyai Rp1.000. Jadi kita tuh cuman punya uang 1.000, tapi mau beli HP senilai 100.000, nggak bisa dong. Ya nggak bisa dong beli HP ini tapi uangnya 1.000, cuma mau beli HP 100.000 itu nggak bisa. Nah, ternyata si counter ini atau si broker ini mempersiapkan yang namanya cicilan. Ya, kita bisa disebutnya itu adalah leverage, dana pinjam. Ya, jadi kita bisa beli HP 100.000 dengan uang 1.000 dengan cicilan atau leverage tertentu. Oke, kita ini tuh DP lah, DP 1.000. Kita bisa membawa HP ini 100.000 dengan harga 100.000 dengan uang kita cuman Rp1.000. Oke, kita singkatnya udah punya lah si HP 100.000 ini. Terus si HP ini naik bro harganya. Si HP ini harganya naik karena lagi hype, karena lagi tren. Naik harganya jadi 102.000. Oke, kita contoh gini. Yang tadinya 100.000, HP ini naik jadi 102.000. Nah, kita jual HP ini karena mau dapat untung. Dengan harga dengan kita beli 100.000, harganya udah jadi 102.000, ternyata harganya naik dan tentunya banyak pembelinya. Karena langka, kita jual lah HP kita dengan harga 102.000 yang tadinya 100.000. Berarti berapa keuntungan yang kita dapat, bro? Berapa keuntungan yang kita dapat? Oke, keuntungan yang kita dapat sama dengan 3.000. Kok 3.000 bang? Ya iya dong, karena kan DP kita 1.000 bro. DP kita 1.000, harga HP-nya 100.000, naik jadi 102.000, dijual, profit kita profit kita 3.000. Bukan profit tapi uang kita jadi 3.000.
profitnya berarti dikurangi modal. Modal kita 1000 jadi 2000. Oke. Kenapa? Karena yang 99.000 kan ini daya ungkitnya nih dipinjamkan oleh si counter ini. Jadi kita balikin lagi ya, kita ngambil profitnya aja, berarti 102.000 harga yang terjual dikurangi 99.000 sama dengan 3.000. Oke, sama dengan 3.000 ini dikurangi ini sama dengan 3.000 ya, dikurangi modal kita 1.000 sama dengan 2.000. Profit yang kita dapat 2.000. Paham sampai sini? Oke. Nah, kalau misalkan nggak pakai leverage sama aja, harga HP 100.000 ya, berarti kita nggak bisa beli dengan harga 1.000 karena dia nggak mempersiapkan yang namanya leverage atau daya ungkit atau pinjaman. Berarti kita kalau misalkan mau beli dengan HP ini 100.000 ya, kita harus punya uang 100.000. Oke, kita punya uang deh ya, singkatnya kita punya uang 100.000, kita beli HP ini 100.000, udah punya nih 100.000 kita, uang kita. Berarti ketika harga HP ini naik ke 102.000, berapa profit yang kita dapat? Tinggal dikurangi aja, 102.000 dikurangi 100.000 sama dengan 2.000, sama aja bro ya. Cuman bedanya ini kita nggak kembalikan ini karena kita modalnya di 100.000. Kurang lebih leverage dalam forex itu kalau ditransaksikan di dunia nyata seperti ini ya. Gua analogikan kayak gini, itu biar mudah dipahami ya. Nah, terus kekurangannya adalah ketika kita memakai leverage besar, ada kekurangannya ya. Jadi ini kan kalau misalkan harganya naik bro ke 102.000, kalau misalkan harganya turun bro jadi 99.000. Oke, harganya naik jadi 99.000, modal kita 1.000. Margin ini tuh ya, DP itu margin. Modal kita 1.000, ininya turun jadi 99.000, otomatis si counter HP ini akan menarik HP kita karena ketahanan modal kita, DP kita cuma ada 1.000 karena ini turun jadi 99.000. Oke. Nah, seharusnya biasanya juga seperti ini sih. Jadi ketika si HP ini mau menuju ke 99.000, contoh 99.900 nih, pas 99.900 mau turun lagi nih, dia udah memberitahu ke kita, ke si usernya, ke si konsumennya bahwa bro harga HP-nya mau turun nih, DP lu cuman ada di 1.000 ya, 900 lagi ini 900 rupiah lagi si HP ini turun, gua bakal jual paksa, gua tarik HP-nya, ya udah lu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan lu mau mempertahankan HP ini walaupun dia turun, lu tambah yang namanya DP-nya, modalnya, marginnya, biar nggak margin call, tambah modal kita ya, biar ketika dia jadi 99.000 kita tambah jadi 2.000 modalnya, kita punya ketahanan modal 1.000 lagi. Oke, jadi dipaksa untuk dijual paksa atau enggak kita harus nambah modal yang kita punya. Itu kekurangannya ya. Nah, kalau misalkan kita langsung beli dengan harga 100.000 nggak pakai leverage, ketika dia turun 99.000 ya, mudah-mudahan paham bro. Ketika kita beli dengan harga 100.000, HP-nya 100.000, lunas dong. Dia turun ke 99.000, kita tetap pegang HP-nya. Kita tetap pegang HP-nya, tidak margin call karena yang modal kita 100.000. Nah, ketika ke 99.000 terus HP-nya naik lagi ke 102.000, kita bisa jual karena kita masih punya barangnya. Karena modal kita 100.000, tapi beda dengan yang punya modal 1.000, ketika HP ini turun ke 99.000 dan kita dipaksa untuk dijual paksa, artinya kita nggak dapat apa-apa dan kita tidak mempunyai kepemilikan HP ini 100.000 karena dia udah turun ke 99.000, saldo kita, margin kita nggak cukup. Ketika dia naik lagi ke 102.000, ya kita nggak bisa jual apa-apa karena kita udah habis, kita udah tidak mempunyai kepemilikan HP ini di 102.000 karena di 99.000 kita udah cut loss, udah margin call. Kecuali kita tambah lagi
yang tadi itu deposit lagi, nambah modal lagi, nambah margin lagi, itu bisa nahan si 99.000 ini. Oke, itu kurang lebihnya, mudah-mudahan paham. Pelan-pelan banget, kalau masih belum paham kalian ulang-ulang lagi. Ini khusus buat kalian yang masih belum paham, masih bingung mengenai leverage, kurang lebihnya seperti itu. Nanti gua next bakal bikin video tentang apa lagi, ditunggu aja bro, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Jadi untuk video kali ini gitu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Thank you dan selamat malam.